건 알지만 이미 네 입가에 좀 Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh orang banyak. Saya akan mempresentasikan struktur teks ceramah dan juga kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks ceramah. Yang pertama yaitu struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembuka. Pembuka ini berisikan pengenalan isu masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Nah, pada bagian pembuka ini, itu sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua yaitu isi. Isi ini berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan pada pembuka atau tesis. Nah, pada bagian ini itu biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Struktur bagian yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang akan disampaikan dalam ceramah. Hal ini itu bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari apa yang dimaksudkan, sehingga diingat oleh para pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu, bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ini ada 5. Yang pertama yaitu memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak, seperti sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya itu seperti aku, saya, kami, atau mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak ini adalah contohnya seperti anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul ini meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya seperti dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu banyak memakai kata kerja mental, seperti halnya memprihatinkan, yaitu banyak memakai kata kerja mental, seperti halnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Lanjut ke ciri-ciri. Di dalam teks ceramah juga terdapat ciri-ciri yang membedakan dari teks yang lain. Di antaranya ada ciri yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Ciri yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ciri yang ketiga,
terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Ciri yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Ciri yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Ciri yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Komunikasi itu diantaranya berupa dialog dan tanya jawab. Berikutnya ada unsur-unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Pendengar pula, pendengar mendengar nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Materi dalam ceramah berasal dari berbagai sumber baik ajaran agama, pendapat, hingga materi lainnya. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si penceramah itu. Jadi, penceramah harus bijak dalam menceramai seseorang, karena ceramah itu akan ditelaah oleh si pendengar tersebut untuk melakukan nasihat-nasihatnya. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah dapat terbagi menjadi A. Impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang berceramah yang cukup tinggi. Metode menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan kemudian dihafalkan. Metode membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Yang terakhir, metode ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang berikutnya ada media ceramah. Ini bukan termasuk metode, tapi yang tadi lanjutannya. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Misal, sekolah, guru menceramahi siswa. Pak Satpam menceramahi siswa. Siswa meresapi atau mentelaah ceramah-ceramah tersebut menjadi nasihat, gitu. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung atau direkam sehingga pendengar bisa melihat dari internet atau televisi. Tujuan dari teks ceramah ada 6, yaitu 1. Informatif atau instruksi, yaitu memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. 2. Persuasif, mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. 3. Argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. 4. Deskriptif, untuk menggambarkan
atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. 5. Rekreatif, untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang. 6. Naratif, untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Selanjutnya yaitu langkah menulis teks ceramah. 1. Yaitu menentukan topik. Tentunya setiap kita membuat sebuah teks, entah teks ceramah ataupun teks produksi, teks naratif, tentunya kita membutuhkan sebuah topik. Lalu langkah kedua, merumuskan tujuan ceramah. Langkah ini guna untuk menentukan apa yang akan kita sampaikan kepada para pendengar. 3. Menyusun kerangka ceramah. Dalam langkah ini kita akan menyusun kerangka-kerangka ceramah agar kita dapat menyusun teks ceramah. 4. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka ceramah pada langkah ketiga dibuat, kita akan menyusunnya lagi pada langkah nomor keempat. Lalu langkah terakhir yaitu menyunting teks ceramah. Langkah ini bertujuan agar teks ceramah lebih baik lagi dan tidak terlalu bertele-tele. Pentingnya bahasa santun. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Kesatuan dibandingkan dengan zaman kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksatuan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesatuan berbahasa itu tidak berkaitan pula ketetapan dalam pemilihan kata atau kalimat. Kesatuan itu berkata pula dengan yang pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasanya kesatuan itu akan hilang. Sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun.